Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis, mohon maaf ya. Saya sedikit akan merefleksi apa yang telah disampaikan di kelas tadi terkait dengan materi pembelajaran kecerdasan visual. Dalam hal ini berfokus pada konsep dasar kecerdasan artifisial di kelas. Oke, langsung saja dalam kegiatan pendahuluan. Sini mengapresiasi dan memotivasi ada 5 aspek yang kami amati, memenuhi semuanya. Yang pertama yang menyiapkan fisik dan psikis, kemudian mengaitkan materi. Jadi kegiatan pendahuluan sudah terpenuhi semua, ya, sudah terpenuhi. Jadi ada mengaitkan materi dengan pembelajaran sekarang, mengajukan pertanyaan menantang, menyampaikan manfaat, kemudian mendemonstrasikan, ini sudah terpenuhi semua. Cukup bagus. Kemudian yang berikutnya penyampaian tujuan dan rencana kegiatan ini sudah disampaikan, ya. Sudah disampaikan dengan baik. Selanjutnya untuk kegiatan inti penguasaan materi pelajaran. Di sini ada 4 aspek yang kami amati, ya. Yang pertama kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran, ini sudah tepat, ya, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial di kelas, ya, saya rasa sudah cukup. Kemudian yang kedua ini kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain. Tadi sudah langsung diaplikasikan, ya, dan sudah dipraktekkan dengan anak-anak terkait dengan penguasaan dan pengaplikasian ChatGPT, meskipun dalam konteks yang sangat sederhana. Oke, yang ketiga menyajikan bahasa materi yang tepat. Saya kira tadi sudah pas, ya, yang disampaikan. Yang keempat ini menyajikan materi secara sistematis. Ini memang perlu saya garis bawahi, menyajikan secara sistematis di sini. Oke, dalam hal itu tadi, ya, saya lihat untuk memberikan gambaran, ya, untuk selanjutnya yaitu menyajikan materi secara sistematis, mudah ke sulit dan konkret ke abstrak. Di sini tadi yang disampaikan Bu Anis dalam mengkonkretkan itu masih kurang, sehingga anak-anak perlu diberikan gambaran yang lebih konkret. Contoh-contoh yang lain banyak dalam konteks kehidupan, sehingga untuk konsep dasar kecerdasan artifisial di kelas ini, maksudnya itu konsep kecerdasan artifisial itu dapat dipahami oleh anak. Ini mohon untuk dipermudah lagi konteks pemahaman anak, ya. Awalnya itu menyajikan materi secara sistematis kan dari mudah ke sulit. Nah, ini ambil hal-hal yang sangat mudah sekali yang dipahamkan oleh anak. Ini masih kurang sedikit, tapi sudah cukup bagus, ya. Kemudian yang selanjutnya ini penerapan strategi pembelajaran mendidik, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Saya kira ini sudah, ya, bagus. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi. Yang berikutnya, ya, aspek ini ada 6 ini, ya, melaksanakan pembelajaran runtut. Runtutnya ini, ya, perlu saya refleksi, Bu, ya, mohon maaf. Runtutnya ini kurang runtut.
step by stepnya itu kurang. Nah, ini tolong nanti untuk diberikan ke anak, misalnya input, proses, dan output. Nah, ini kan runtutannya itu, ini contoh saja, kurang mengena sedikit. Oke. Saya kira ini sudah menguasai kelas, melaksanakan pembelajaran bersifat kontekstual. Nah, ini sudah melaksanakan pembelajaran memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Oke, ini sudah melaksanakan sesuai dengan alokasi dan waktunya sudah mencukupi. Selanjutnya penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini untuk pembelajaran mendalamnya perlu saya refleksi. Yang ketujuh ya, memberikan pertanyaan, menyapa, sudah, ini sudah bagus. Memancing peserta atau pertanyaan pemantik sudah. Memfasilitasi peserta mencoba mengaplikasi. Nah, tadi ini sudah mendemonstrasikan dengan yaitu penggunaan sebentar dalam hal ChatGPT. Memfasilitasi peserta didik untuk merefleksi pembelajaran. Nah, tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari anak, ya. Menyajikan kegiatan secara komunikatif dan kolaboratif, ini sudah memenuhi. Menyajikan beraktif dan menyenangkan. Nah, ini yang sedikit masih perlu penguasaan lebih jauh, ya. Aktif dan menyenangkan. Nah, yang sulit memang ini harus perlu ditingkatkan. Yang yang menyenangkan itu bagaimana? Ya, tapi perlu saya refleksi di sini ya. Jangan sampai anak itu main HP atau main game pada saat membuka komputer. Oke. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan sumber belajar media. Nah, ini tadi sudah menggunakan, sudah memenuhi syarat. Ada LCD, ada langsung dipraktekkan di lab komputer ya, belajar media. Kemudian yang berikutnya ini melibatkan peserta dalam pembelajaran. Nah, ini tadi untuk menumbuhkan partisipasi aktif kreatif melalui interaksi guru. Nah, ini saya rasa anak-anak juga perlu istilah itu ya, membiasakan ya, bagaimana menumbuhkan partisipasi aktif. Dan gurunya juga harus berinteraksi, berarti harus bisa gali potensi anak itu supaya berpartisipasi. Ini perlu dipancing lah anak itu supaya ada gairah dalam hal berpartisipasi aktif. Ini yang tadi masih banyak yang kurang gitu ya. Merespon positif partisipasi peserta didik, ini juga kurang ya. Menunjukkan sikap terbuka terhadap, nah ini sudah bagus. Menunjukkan hubungan antar pribadi kondusif, saya kira juga. Menunjukkan keceriaan, antusias. Oke, itu ya untuk refleksi saya. Kemudian penguasaan bahasa, benar, saya kira sudah tepat ya, bahasanya sudah bagus. Selanjutnya ya, bahasanya sudah bagus. Ada dua aspek yang saya amati, bisa menggunakan bahasa tulis dengan baik. Kemudian untuk penutup ya, tadi sudah dilaksanakan merefleksi bagaimana materi yang disampaikan tadi sudah paham atau belum ya. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk merefleksi terkait dengan pembelajaran konsep dasar kecerdasan artifisial ini. Saya kira itu sudah ya. Kemudian nah ini asesmennya itu masih kurang mengena dua asesmennya ya. Jadi ini harus ditambahi asesmen ya, kurang. Mengumpulkan hasil kerja dan nah ini tidak mengumpulkan hasil kerja, cuma tadi sudah dilihat untuk kerjanya. Melaksanakan tindak lanjut, memberikan arahan kegiatan berikut dan tugas pengayaan. Ini juga belum ada, tapi saya kira dari penutup ini sudah memberikan refleksi, itu sudah cukup bagus ya. Apa itu dalam pembelajaran ini.
Oke Bu ya, terima kasih. Saya mohon maaf ya, yang mungkin dalam merefleksi observasi panjenengan ada kekurangannya. Nanti kita belajar bersama ya, kita melihat bagaimana pembelajaran ke depannya itu akan lebih baik. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.